Fasya Nabila Nugraha dengan NIM 2500786. Fatia Rahma Zoraya dengan NIM 2504679. Mesya Dinurfala dengan NIM 2510651. Rindu Pasha Rahmani dengan NIM 2501564. Zakira Matia dengan NIM 2502930. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan mini project dengan sampel roti tawar. Selamat menyaksikan! Apakah roti yang sudah digigit memiliki jumlah mikroorganisme lebih banyak dibandingkan roti utuh? Bagaimana pengaruh masa kadaluarsa terhadap pertumbuhan bakteri dan khamir pada roti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan pengujian mikrobiologi pada beberapa kondisi sampel roti. Roti merupakan produk pangan dengan kadar air yang cukup tinggi sehingga rentan mengalami kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, khamir, dan kapang. Penyimpanan yang kurang tepat maupun kontaminasi dari lingkungan dapat mempercepat kerusakan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan pada roti dengan berbagai perlakuan untuk mengetahui pengaruh kondisi penyimpanan dan penggigitan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Perlakuan sampel dalam penelitian ini digunakan 4 perlakuan sampel, yaitu 1. Roti utuh sebelum kadaluarsa, 2. Roti yang telah digigit sebelum kadaluarsa, 3. Roti utuh setelah kadaluarsa, dan 4. Roti yang telah digigit setelah kadaluarsa. Seluruh sampel disimpan pada suhu ruang dalam kondisi tertutup hingga melewati masa kadaluarsa. Alat yang digunakan antara lain cawan Petri, inkubator, autoclave, mikropipet, spreader, dan laminar airflow. Sedangkan bahan yang digunakan berupa sampel roti, aquade steril, larutan NaCl fisiologis, media PCA atau plate count agar untuk menghitung total bakteri, dan media PDA atau potato dextrose agar untuk menumbuhkan hamir dan kapang. Berikut ini adalah prosedur kerja yang telah kami lakukan. Pertama-tama, timbang 1 gram bahan lalu tambahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl fisiologis yang telah disterilisasi. Kocok dan biarkan 2 hingga 3 menit. Lakukan pula terhadap semua sampel yang akan diuji. Kemudian, buat pengenceran bertingkat sebanyak 2 kali untuk sampel roti utuh dan roti setelah digigit pada sebelum kadaluarsa. Dan buat pula pengenceran bertingkat sebanyak 5 kali untuk sampel roti utuh dan roti setelah digigit pada roti yang sudah kadaluarsa. Setelah melakukan pengenceran, ambil 0,1 ml lalu tuangkan ke dalam petri dish yang berisi media PCA. Kemudian, ambil 0,1 ml lalu tuangkan ke dalam petri dish yang berisi media PDA. Setelah itu, inkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Dan yang terakhir, hitung koloni dengan metode standar plate count. Berikut hasil inkubasi roti utuh sebelum kadaluarsa. Pada sampel PCA pengulangan 1 ditemukan adanya bakteri berwarna putih kekuningan berjumlah 47 berukuran besar dan 96 berukuran kecil. Pada sampel PCA pengulangan 2 ditemukan adanya bakteri berwarna putih kekuningan berjumlah 44 berukuran besar dan 190 berukuran kecil. Selanjutnya, pada sampel PDA pengulangan 1, media terlihat bersih tanpa ada pertumbuhan khamir. Pada sampel PDA 2, media terlihat bersih tanpa adanya pertumbuhan khamir. Hasil roti yang digigit sebelum kadaluarsa, pada PCA pengulangan 1 ditemukan adanya bakteri putih kekuningan berjumlah 51 berukuran besar dan 160 berukuran kecil. Pada PCA pengulangan 2 ditemukan adanya bakteri putih kekuningan berjumlah 71 berukuran besar dan 327 berukuran kecil. Sedangkan pada PDA pengulangan 1 dan PDA pengulangan 2, cawan Petri yang berisi media agar terlihat bersih tanpa adanya pertumbuhan hamir.
Selanjutnya ada hasil roti utuh setelah kadaluarsa. Ada PCA1 yang terlihat bersih tanpa ada pertumbuhan bakteri, sama seperti PCA1, PCA2 pun medianya terlihat bersih tanpa adanya pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada PDA1 yang ditemukan adanya khamir berwarna kuning berjumlah 2 dengan ukuran yang besar, sementara di PDA2 media terlihat bersih tanpa ada pertumbuhan khamir. Hasil roti yang digigit setelah kadaluarsa pada sampel PCA1 dan PCA2 terlihat tanpa adanya pertumbuhan bakteri pada kedua sampel PCA1 dan PCA2. Lalu pada PDA1 dan PDA2 juga tanpa ada pertumbuhan khamir kedua sampel PDA1 dan PDA2 pada hasil roti yang digigit setelah kadaluarsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penggigitan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah mikroorganisme yang tumbuh. Kontak langsung dengan saliva menyebabkan masuknya mikroorganisme tambahan ke dalam sampel roti sehingga jumlah koloni bakteri menjadi lebih tinggi dibandingkan roti utuh. Sedangkan pada roti yang telah kadaluarsa, jumlah mikroorganisme yang terdeteksi cenderung lebih sedikit. Hal ini diduga disebabkan oleh distribusi mikroorganisme yang tidak merata pada bagian sampel maupun faktor teknis selama proses pengenceran dan penanaman. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian mikrobiologi, dapat disimpulkan bahwa kondisi roti dan perlakuan yang diberikan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Roti yang telah digigit menunjukkan jumlah bakteri lebih tinggi dibandingkan roti utuh karena adanya kontaminasi dari saliva. Selain itu, media PCA efektif digunakan untuk mendeteksi bakteri, sedangkan media PDA digunakan untuk mendeteksi khamir dan kapang. Dengan demikian, perlakuan penggigitan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan jumlah mikroorganisme pada sampel roti.